Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Sebelumnya mohon maaf karena ada kajian habis maghrib di tempat lain dan juga harus mobilisasinya. Kita lanjutkan di kajian kita pada surat Al-Fajr di ayat 21. Ayat ini bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sungguh ketika bumi itu diratakan oleh Allah, ya, digoncang dan diratakan oleh Allah, dakkan dakka, dengan guncangan dan perataannya yang cukup dahsyat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Lalu datanglah, wa jaa rabbuk, lalu datanglah Rabbmu dan malaikat berbaris bersaf-saf. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Lalu didatangkanlah hari itu neraka jahanam. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia akan mengingat, tetapi ingatan itu tidak akan bermanfaat. Dan seterusnya. Ayat-ayat ini, seperti kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, berbicara tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Seperti halnya di ayat-ayat yang lain pada surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Ketika matahari itu dilipat. Kemudian pada surat Al-Infitar. Idza sama'u fatarat. Ketika langit itu pecah. Dan juga pada surat Al-Insyiqaq. Idza sama'u syaqqat. Sama ketika langit itu pecah. Surat-surat ini dan ayat-ayat yang seperti ini bicara tentang apa yang akan terjadi di akhir dari perjalanan dunia ini, di akhir kiamat nantinya. Lalu mungkin kita bertanya-tanya, apa kaitan ayat ini dengan bahasan yang sebelumnya? Di mana bahasan sebelumnya itu bicara tentang manusia yang materialistis. Ya, manusia yang jauh dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Manusia yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya, yang ada dalam dirinya adalah dunia. Karena ketika iman itu pergi, maka yang ada di dalam hati adalah dunia. Nggak akan keluar dari dua ini. Ketika iman pergi, dunia yang menggantikan. Ketika malaikat jauh, setan yang dekat. Tapi ketika iman itu kuat dalam hati, dunia pun akan menjauh dari hatinya. Ketika malaikat itu dekat dan menjaga dirinya, maka setan pun akan menjauh dari dirinya. Begitulah. Ibarat kita, ya kalau nggak putih, ya hitam gelap. Kalau nggak cahaya, ya kegelapan. Demikian banyak Al-Quran selalu menyebutkan tentang cahaya dan kegelapan. Kalau nggak ada cahaya, ya gelap. Ya. Berarti kalau ada cahaya, kegelapan pun sirna. Sebagaimana ada malam dan ada siang. Begitulah. Ketika iman tak ada, berarti ketaatan nggak ada.
maka diganti dengan dunia. Sehingga mengukur kebaikan seseorang, mengukur keberuntungan, mengukur kesuksesan, mengukur kenyamanan, itu adalah dengan uang dan harta. Dengan uang dan harta. Ada uang abang sayang, katanya begitu. Nggak ada uang, jangan bilang sayang. Malah lo gue tendang, katanya begitu. Dan orang-orang yang bermental seperti ini adalah orang-orang yang egois. Tak akan ada kepedulian dengan sesama. Dia hanya ingin memperkaya dirinya, dia hanya ingin memuaskan hawa nafsunya, dia hanya ingin mengenyangkan dirinya sendiri, memuaskan dirinya sendiri. Itu yang ada di benak dia. Adapun dengan masyarakat sekitar, nggak akan peduli dia. Tidak akan peduli. Fakir miskinnya, anak-anak yatimnya, sampai keluarganya pun dia tidak akan peduli. Ya, kalau obrolan, komunikasi lisan, oke lah. Ya kan? Kan hidup ini juga basa-basi banyak gitu ya. Untuk itu oke lah. Tapi kalau sudah bicara masalah al-fulus, uang, ya, membantu, menolong, nanti dulu, Bung. Ya, nanti dulu. Walaupun itu keluarga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la istami'u imanun wa syuh. Iman sama pelit itu nggak ngumpul. Nggak ngumpul. Iman, pelit. Nggak ngumpul, nggak bisa. Nggak nyambung. Subhanallah. Ya. Inilah jemaah. Apa kaitannya dengan ini? Yang di ayat-ayat atas kan bicara tentang itu. Makanya Allah mengatakan kalla balla tukrimunal yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Apa ciri-ciri orang yang hatinya dipenuhi dengan dunia, jauh dari iman, jauh dari malaikat, dekat dengan setan, penuh dengan kegelapan, berarti apa? Materi yang menggantikan dirinya. Ya kan? Demi meeting, sholat ditinggal. Demi kerja, sholat pun nggak dipedulikan. Sodako, berat lah. Dia akan kerja untuk itu, untuk cari duit terus dengan mudah dibagi-bagi. Puasa, berat lah, kan saya lagi kerja. Masa kerja puasa kan gimana ya nggak kuat. Gitu. Haji, belum siap, belum dapat panggilan. Muter bahasanya. Ya, berat lah. Peduli dengan tetangganya, apa keluarganya, saudara, enggak. Urusan duit, wah melotot matanya. Warisan, wah paling galak dia nanti. Paling berkuasa justru. Kenapa? Tuhibbunal mala hubban jamma. Lalu setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala bicara tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Apa korelasinya antara yang bagian atas dengan yang bagian bawah ini ayat-ayatnya bicara tentang hari kiamat. Imam Sa'di menjelaskan korelasinya. Beliau bilang, kalla yang artinya, kata beliau, laisa kullu ma ahbabtum minal amwal. Kalau terjemahannya kalla, sungguh tidak. Sungguh tidak. Maksudnya kalla ini berarti apa? Menepis anggapan sebelumnya. Jadi kalla menepis anggapan sebelumnya. Kalla. Artinya tidak. Anggapan-anggapan sebelumnya itu salah. Makanya Imam Sa'di mengatakan, laisa kullu ma ahbabtu minal amwal. Tidak semua harta yang kalian cintai. Wa tanafastum fihi minal laddat. Kalian berlomba-lomba untuk kenikmatan dunia itu. Bibakin lakum akan
kekal pada diri kalian. Maksudnya, harta yang kalian cintai, kehidupan dunia yang kalian nikmati. Kan mereka menikmati kehidupan dunia memang. Dengan hartanya, dia menikmati rumah yang bagus, dia menikmati perabot rumah yang mewah, fasilitas rumah yang mewah, kendaraan yang update terus. Kemudian makan, dia makan makan yang enak. Kemudian apa namanya, uh, traveling dan sebagainya dan sebagainya. Dia akan menikmati itu dengan dunianya. Dan itu nggak dipungkiri kan memang Allah yang ngasih. Allah dikasih itu, Allah memberikan itu kepada mereka. Untuk apa? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Ya. Saya ulur mereka untuk itu. Saya terus kasih kebaikan-kebaikan dunia. Min haitsu la ya'lamun, atas suatu yang mereka tidak sadari bahwa itu adalah azab. Wa umli lahum, dan saya akan tunda azab itu pada diri mereka. Tapi inna kaidi matin, sungguh rencana Allah itu kuat. Ya. Ya, sehingga mereka menganggap happy karena Allah membiarkan itu. Karena Allah ingin menghadap mereka, bahwa itu adalah adab sendiri sudah. Nanti adab besarnya akan tiba di waktunya. Nah, disinilah Allah mengatakan harta yang kalian cintai, dunia yang kalian nikmati, itu nggak kekal loh. Nggak kekal. Oke, kalau kita mikir berapa lama manusia menikmati dunia, jemaah. Kalau sudah mulai tua, sudah banyak larangan. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Mobil sudah nggak nikmat lagi kayak dulu. Karena duduk pun sudah mulai nggak nyaman. Ya, sudah nggak nyaman. Padahal belum meninggal dia. Tapi dia sudah sulit untuk menikmati dengan sebaik-baiknya. Jadi dunia kalian itu nggak kekal. Bal amamukum yaumun azim. Bahkan di hadapan kalian itu adalah akan ada hari yang begitu besar, dahsyat. Wahaulun jasim. Sesuatu yang sangat menakutkan begitu besarnya. Allahu Akbar. Apa itu? Nah, inilah kiamat itu dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini setelah membicarakan kondisi orang-orang yang seperti ini. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apa dukkat? Imam Ibnu Katsir mengatakan, saya ambil dari Ibnu Katsir dulu, artinya beliau bilang muhidat wasuwiyatil ard, diratakan Allah. Guncangan yang membuat bumi ini rata pada akhirnya. Ya, digoncang, kemudian Allah akan ratain bumi ini. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Luar biasa. Subhanallah. Ya. Di tafsir yang lain mengatakan idza dukkatil ardu dakkan dakka, seperti Imam Ibnu Jarir mengatakan idza rujjat wa zulzilat zalzalatan. Jadi ketika diguncang dengan guncangan yang begitu dahsyat, wa hurrikat tahrikan, digerakkan, digoncang sama Allah dengan guncangan yang begitu keras. Ini makna dukat. Sedangkan Ibnu Katsir cenderung mengatakan diratakan. Ya, sama sih, nggak ada perbedaan makna. Ya, jadi kalau kita gabungkan, jadi kalau kita gabungkan, idza dukkatil ardu dakkan, yaitu ketika
Bumi ini digoncang oleh Allah, digerakkan oleh Allah dengan gerakan yang sangat keras, yaitu guncangan yang sangat keras sekali, diguncang, digerakkan dengan gerakan yang sangat keras sekali, baik bumi maupun gunung-gunungnya. Kalau gunungnya digerakkan, digoncang begitu keras, lalu gunungnya diangkat sama Allah. Ketika sampai diangkat, wasuyirat, berterbangan gunung ini. Dibikin terbang di atas sama Allah. Ini Wasuyirat jibalu. Dibikin dapat gerak hasil surah gunung itu aja. di atas. Kemudian setelah itu apa? Allah benturkan itu gunung-gunung yang di atas. Sehingga gunung itu akan berubah menjadi pasir-pasir, debu-debu. Hilang. Lalu buminya itu digoncang begitu berat. Dan juga pasaknya udah nggak ada. Pasaknya nggak ada. Apa ending dari goncangan dan gerakan bumi yang begitu hebat itu? Hatta stawat, sampai buminya rata. Sampai buminya rata, benar-benar rata. Sudah tidak lagi bulat, tapi bumi sampai benar-benar rata. Digoncang guncangan yang hebat, itu tadi gunungnya dilepas, dan buminya dibikin rata sama Allah. Nah, disinilah Imam Sa'di mengatakan, beliau mengatakan, ay tudakku fihil ardu wal jibal. Jadi bumi, gunung, digerakkan oleh Allah dengan gerakan yang sangat keras, wa ma'alaiha, dengan semua yang di atasnya. Hatta taj'al qa'an saf-safa, sampai bumi ini rata. Sudah tidak ada lagi dataran tinggi pegunungan dan tidak ada lagi dataran rendah. Rata, kata Rasulullah SAW, kayak roti. Rata. La'i wajah fihi wala amta. Gak ada lubang, gak ada dataran rendah, gak ada dataran tinggi. Rata sudah. Gunungnya dikemanain? Ya itu tadi diterbangkan. Lautannya dikemanain? Kan dikeluarin. Kan, kan dikeluarin. Akhirnya meluber. Seperti yang Allah firmankan di surat At-Takwir, di surat Al-Infitar. Allah jelaskan di situ tentang lautannya. Subhanallah. Lalu kuburan orang yang wafat ya dikeluarin sama Allah. Disitulah hari ba'atsnya. Subhanallah, kronologinya cukup rapi. Allah jelaskan di dalam Al-Quran tentang akhir dari kehidupan dunia ini. Semoga Allah teguhkan iman kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus beramal saleh dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW sampai kehidupan. Semoga Allah jadikan surga sebagai tempat kita berkumpul dengan keluarga kita dan teman-teman kita semuanya. Semoga Allah jauhkan kita dari azab neraka. Allah mudahkan hisab kita semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau dikembali ke surat Takwir, ya, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Jadi mataharinya dilipat, sudah nggak ada mataharinya. Bintang-bintangnya turun berjatuhan. Wa idzal biharu sujirat. Nah, lautnya ditumpahkan semua sama Allah. Habislah. Di bumi goncang luar biasa. Gunungnya lepas, lautnya meluber, semua tsunami habis-habisan sudah. Nah, habis itu gunung akan datar, maaf, bumi akan datar, bumi akan datar, yang wafat akan keluar semua. Maka saat itu apa? Wajah rabbuka wal malaku saffan saff. Udah datar. Manusia yang ada di perutnya udah keluar semua.
berarti hari kebangkitan. Lalu apa? Wajah Rabbuk, Tuhanmu, Rabbmu telah datang. Rabbmu akan datang. Allah akan datang. Untuk apa? Imam Sa'di mengatakan, Yaji'ullahu ta'ala li faslil qadha. Allah akan datang. Untuk apa? Untuk hisab, untuk sidang, baina ibadihi, fi dhulalin minal ghamam. Allah akan sidang, melakukan hisab dan sidang. Sidang di antara manusia. Fi dhulalin minal ghamam. Allah datang di sebuah gumpalan dari awan. Allah datang dengan gumpalan dari awan, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Begitu pula Imam Ibnu Katsir, wajah Rabbuk, Tuhanmu datang. Untuk apa? Untuk menetapkan hukum, balasan pada makhluknya. Untuk menetapkan balasan pada makhluknya. Begitu juga Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir Tabari juga mengatakan, wa idza jaa rabbuk, Rabbmu datang wahai Muhammad. Untuk apa? Untuk menetapkan hukum, yaitu balasan atas apa yang dilakukan oleh manusia. Menetapkan balasan apa yang dilakukan oleh manusia. Amruhu wa qada'uh. Kalau Imam Qurtubi mengatakan, inilah hukum Allah. Dan inilah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Datang bizulalin, dengan gumpalan dari awan-awan. Jadi Allah datang dengan gumpalan dari awan-awan, berupa gumpalan awan-awan. Mereka mengambilnya dari Al-Baqarah ayat 210. An ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Jadi Allah datang dengan gumpalan dari awan-awan itu. Subhanallah. Situlah mulai hari hisab. Allah akan menghisab manusia satu demi satu. Wa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, salatnya, salat kita. Kemudian persidangan. Awwal ma yuhasabu bil abdu fid dima. Nanti yang pertama kali disidang masalah darah, melukai orang, kemudian harta, kemudian kehormatan, ya, dan seterusnya. Wa taji'ul malaikat. Ketika Allah datang fi dhulal, di gumpalan awan itu, wa taji'ul malaikatul kiram. Begitu pula para malaikat akan berdatangan. Ahlus samawati kulluhum. Semua malaikat yang menghuni langit akan datang. Seperti apa? Datangnya berantakan begitu? Enggak. Sofan sofa. Datang bersof. 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 Allah. Kullu sama'in yaji'u malaikatuha sofa. Setiap lapisan langit datang malaikatnya membentuk sof. Datang dalam bentuk sof. Kemudian turun malaikat yang di langit berikutnya membentuk sof. Berarti turun malaikat berikutnya di langit berikutnya membentuk sof. Yuhitu nabi mandunahum minal khalqi. Kata Imam Sa'di, mengelilingi makhluk semua. Allahu Akbar. Mengelilingi makhluk semuanya. Wahadi sufufu khudu'in. Sufufu khudu'in wa dhul lil malikil jabbar. Sof ini sof apa? Sof kerendahan dirian mereka. Soft kerendahan, kepatuhan, ketaatan hanya kepada sang raja yang tidak akan ada siapapun yang bisa menghentikan kehendak dan hukumnya. Wa jaa rabbuka wal malak saffan saffa. Mengelilingi, bayangin ini Imam Sa'di menjelaskan mengelilingi. Lalu sidang.
Lalu hisab dan sidang. Bedanya sidang itu dijelaskan. Hisab dengan Allah ya, ketaatan. Kalau sidang ya urusan manusia, melukai atau bahkan membunuh, ngambil hartanya dia, menguasai hartanya dia. Makanya tadi disebutkan tentang warisan, ya kan? Disebutkan tentang tidak bersedekah kepada anak yatim, tidak sedekah kepada fakir miskin, berarti dia urusan sama Allah. Tapi kalau makan waris, berarti urusan sama manusia dong, menguasai warisan. Nah, nanti urusannya di akhirat tuh. Ya kan, para penguasa-penguasa waris ini nanti di akhirat itu masalahnya. Tidak. Bisa jadi hisapnya baik, luar biasa hisapnya dia. Tapi ketika sidang, dia pernah melukai orang, pernah mengambil hartanya orang, menguasai hartanya orang, belum lagi masalah kehormatan. Mencela, mencaci, mencibir, merendahkan, membuli, riba, membuka aibnya, atau bahkan sampai namimah, riba dengan tujuan merusak nama baik orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis pahalanya. Dia dibuat bayar utang masalah dia sama orang. Oh, habis pahalanya, dosanya dia ditimpain ke ini orang. Terus akhirnya bangkrut, gak jadi masuk surga, masuk neraka. Allah datang untuk menetapkan itu dan malaikatnya bersaf-saf mengelilingi manusia. Lalu apa yang terjadi? Waji'a yauma idzin bi jahannam. Lalu neraka jahannam dimunculkan sama Allah. Allah Akbar. Ai taquduhal malaikatu bis salasil. Malaikat yang menarik neraka jahannam itu atas perintah Allah. Allah yang memunculkan neraka. Dimunculkan nerakanya sama Allah dengan cara apa? Ditarik oleh para malaikat. Ditarik sama malaikat? Ya, malaikat yang menariknya. Kok bisa? Nah, kita lihat di tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan malaikat itu menarik apa namanya neraka jahanam. Ditarik neraka jahanam dengan rantai-rantai, ya, rantai-rantai yang neraka lah. Imam Muslim menyebutkan hadis bagaimana malaikat itu menarik neraka jahanam. Allah memunculkan neraka jahanam dengan cara ditarik oleh para malaikat yang memang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan tugas itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan pula diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Yu'ta bi jahannama yauma idzin." Hari itu Allah akan datangkan neraka jahanam. Allah akan tampakkan neraka jahanam. Laha sab'una alf zimam. Memiliki 70.000 tali pengendali, tali kekangnya. Rantainya, ada 70.000 tali rantainya. Ma'akulli zimamin, pada setiap rantainya, ditarik oleh sab'una alf malak. Yajurunaha. Ditarik oleh 70.000 malaikat. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada 70 rantai tali yang di neraka jahanam. Dan setiap rantainya ditarik oleh 70.000 malaikat. Nah, baru muncul ditarik oleh para malaikat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti yang dilihat manusia semuanya. Berarti yang pertama dilihat oleh manusia semuanya di situ apa? Neraka. La haula wa la quwata illa. Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah jauhkan kita dari azab. Fa'idha waqa'at hadhil umur. Kalau semua ini sudah terjadi,
neraka sudah ditampakkan oleh Allah di depan mata semua manusia. Baik manusia yang pertama dari Adam sampai manusia yang terakhir. Ditampakkan semua iman, orang beriman, orang kafir, ditampakkan. Kira-kira apa yang diucapkan orang kafir, orang musyrik, orang yang kelima maksiat, apa yang diucapkan oleh mereka? Kalau orang beriman kan tahu, dia sudah ada tanda-tanda surga pada dirinya. Fayauma idzi yatadzakkarul insan. Saat itu manusia akan tahu. Ma qaddamahu min khairin wa syarr. Apa yang telah dia lakukan, kebaikan atau keburukan saja. Jadi kalau orang kafir, ya yang dia tahu kekafiran dia. Kalau orang musyrik, ya syiriknya. Bid'ah, ya bid'ahnya. Maksiat, ya maksiatnya yang dia ingat. Tapi kalau orang beriman, beramal saleh, bertauhid, menjalankan sunnah, ya itu yang dia kenal, yang dia tahu. Wa anna lahu dzikra faqad fata awanuha wa dhahaba zaman. Sudah selesai waktunya. Sudah nggak ada lagi kesempatan untuk ingat-ingat, sudah nggak ada. Sekarang waktunya untuk apa? Mengambil balasan. Apa manfaatnya kamu ingat-ingat lagi? Sudah nggak ada. Ini mau waktu untuk dibalas. Andai saja saya melakukan. Sudah nggak ada. Allahu Akbar jemaah. Semua ini dikisahkan oleh Allah. Makanya orang-orang kafir tadi syirik, bid'ah, maksiat. Akhirnya saat itu apa yang mereka ucapkan? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Akhirnya dia mengucapkan kalimat penyesalan di hadapan Allah. Yaqulu mutahassiran. Dia mengucapkan kata-kata nyesal atas apa yang dia lakukan selama ini, yaitu menyia-nyiakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Menyia-nyiakan petunjuk Rasul SAW. Ya laitani qaddamtu li hayati. Coba dulu aku lakukan di masa hidupku dulu. Aku melakukan tauhid. Coba aku melakukan amal saleh sesuai sunnah Rasul SAW. Coba dulu aku melakukan itu. Andai. Tapi kan ini sudah di akhirat, bumi sudah datar, langit sudah diganti dengan yang lain. Ya kan, sudah tidak ada cerita dunia. Di depannya sudah ada neraka jahanam sudah dimunculkan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Qaddamtu. Andai dulu aku melakukan. Andai. Nasi sudah jadi bubur, bahkan buburnya pun sudah tidak ada, sudah dibuang, sudah selesai. Nah, di ayat yang lain, yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba andai dulu aku punya sikap yang baik terhadap Rasul ini. Ya, menunjukkan apa? Menjalankan sunnah. Tauhid dan menjalankan sunnah. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai aku dulu punya sikap yang tegas dengan Rasul ini, yaitu mentaati. Kenyataannya enggak, bid'ah, maksiat, syirik. Ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakalah diriku. Andai dulu aku tidak menjadikan fulan ini sebagai sosok yang aku fanatikin dulu. Gue fanatik banget sama nih orang dulu. Bukan mengikuti dalil, bukan mengikuti Quran, sunnah. Kalau da'inya mengajak kepada Quran, sunnah, ustadznya, ulamanya ngajak, ya kita ikuti karena dia mengajak Quran dan sunnah. Tapi kalau enggak, ya siapapun dia kita tinggalkan, kita campakkan. Tapi mereka orang-orang seperti ini yang syirik, beda fanatisme terhadap individu dan kelompoknya dan benderanya. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba dulu tidak aku jadikan dia khalil, orang yang benar-benar dekat dengan saya. Akhirnya gara-gara itu dia mencampakkan dalil, mencampakkan Quran dan sunnah. Realita. Orang yang berpegang teguh dengan Quran sunnah dianggap ekstrim, dianggap kolot, dianggap eksklusif,
dan sebagainya, istilah-istilah itu. Sedangkan dia dianggap orang yang bebas, moderat, terbuka. Padahal justru dialah yang kolot, dialah yang eksklusif, dialah yang terkungkung dengan pemikiran individu satu orang, atau kelompoknya dia, atau ormasnya dia saja. Harusnya kan kembali kepada Quran dan Sunnah, sehingga dia punya gambaran yang leluasa, pandangan yang bagus, petunjuk Allah dan Rasulnya. Beliau mengatakan wa fi hadhil ayat dalil ala annal hayata allati yanbaghi sa'yu fi asliha wa kamaliha. Ayat ini memberikan dalil bahwa kehidupan yang harus kita upayakan secara prinsipnya dan kehidupan yang kita upayakan untuk mendapatkan kesempurnaan itu, prinsip dasar hidup dan kesempurnaan hidup. Apa itu? Wa fi tatmimin lidzatiha hiyal hayatu fi daril qarar. Prinsip hidup, kesempurnaan hidup, target hidup. Ini bahasanya beliau gitu. Asl fi asliha. Asli itu ini prinsip. Kamaliha, kesempurnaan. Wa fi tatmimin lidzatiha. Apa itu? Kesempurnaan, apa namanya? Target. Target akhirnya. Tatmim, akhirnya. Prinsipnya, kesempurnaannya, target akhir hidup. Ini kan konsepnya. Apa itu? Hiyal hayatu fi daril qarar. Itu hidup di akhirat. Berarti hidup di sekarang. Prinsip dasarnya apa? Agar aku bisa masuk surga. Kesempurnaan hidup di dunia apa? Melakukan amalan yang bisa menjadikan diriku masuk surga. Apa target akhirnya? Menjadi hamba Allah yang mulia dengan husnul khatimah. Karena surga itu darul khuldi wal baqa. Karena ialah sebetulnya tempat yang kekal abadi dan selama-lamanya. Dunia sementara. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat surga itu jauh lebih baik dan dia akan kekal. Kapan Allah mengatakan itu? Ayat sebelumnya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan dunia. Ingat itu hilang. Yang kekal abadi adalah surga. Dan itu jauh lebih baik dan lebih mulia. Subhanallah. Kita sampai di sini, kita penggal di sini aja dulu. Ya, karena ini nanti ada pembahasan yang cukup panjang, menarik ya. Mulai dari ayat 25. Bicara tentang manusia yang jiwanya suci, bersih, nafsun mutmainnah. Ini yang kita bahas nanti berikutnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Silakan. Kalau ada yang mau diskusi, ditanyakan, silakan. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan bisa bertanya secara langsung dengan tulisan terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Monggo kami persilakan kepada jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan. Baik, kepada Muhammad, silakan. Saya bertanya pada saya. Iya, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Ada yang ingin ditanyakan Ustadz? Yang pertama adalah, Ustadz mohon penjelasannya, apakah dengan tadi cara bersoft-soft, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dengan kata as-soft ini, dan kita atau saya juga pernah mendengar bahwa untuk masuk surga nanti bersoft-soft. Untuk aplikasi di kehidupan dunia, Ustadz, apakah bila kita mengajarkan anak, misalnya harus antri, kemudian di masjid juga menata soft dengan baik, kemudian hal-hal yang berurutan, terus kita mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang
bersoft seperti itu, apakah diperbolehkan ya Ustadz membawa bahwa Allah mencintai soft, jadi anak-anak juga antri di lainnya masing-masing seperti itu Ustadz. Mohon nasihat Ustadz, jazakumullahu khairan. Barakallahu fiki. Ya, sebatas yang saya ketahui dengan ilmu yang sangat terbatas ini, nggak ada korelasinya ya. Cuman ada filosofi yang bisa kita ambil, bahwa filosofi yang kita ambil itu adalah sisi rapi, tertib. Bukan sisi softnya, tetapi sisi kerapian itu yang diinginkan. Ya, rapi, tertib, itu yang diharapkan. Dan itu makna yang bisa kita ambil dari sana. Bukan sisi softnya. Tapi kalau softnya, ya tentu itu ada di sholat saja. Adapun di luar dari sholat, umpama makan, tentu kita dituntut di sana rapi, karena Islam menghendaki rapi, tertib, menghormati yang lebih tua. Gitu. Yang pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya terbentuk sesuatu yang rapi itu? Nah, ini kan kembali kepada budaya masing-masing. Seperti apa mereka membentuk anak-anak, umpama kalau mau makan itu biar rapi, seperti apa bentuknya? Silahkan. Masalah teknis, Anda bisa atur. Ya. Ini jawaban saya. Wallahu ta'ala. Ya Ustadz, dari penanya yang sama Ustadz, Afwan ini di luar materi Ustadz, saya pernah mengalami ketika hamil dan melahirkan itu menjelang puasa Ramadan Ustadz. Jadi ketika Ramadan saya full tidak berpuasa. Dan tahun kemarin saya juga hampir full tidak berpuasa karena masih menyusui, yang kondisinya memang sulit untuk ditinggalkan. Dari utang puasa yang tahun lalu itu belum terbayar banyak Ustadz, dan sekarang punya hutang yang banyak juga. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan? Apakah saya boleh membayar fidyah Ustadz? Mengingat puasanya bolongnya banyak sekali, lebih dari 1 bulan kalau dihitung-hitung Ustadz. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Ya, barakallah fiki. Berarti ibu ini sekarang masih menyusui. Kan gitu ya? Wallahu a'lam, mohon diluruskan. Berarti sekarang masih menyusui, habisnya nanti menjelang Ramadan tahun lalu, tahun depan, mohon maaf, tahun depan. Iya Ustadz masih. Ya, apa yang harus ibu ini lakukan? Bayar fidyah. Karena ibu ini tidak mampu untuk puasa, sudah. Karena hamilnya, bukan hamil sih, karena nifas, Ramadan lalu jatuhnya nifas. Ramadan kemarin jatuhnya menyusui. Terus sekarang menyusui terus sampai sampai menjelang Ramadan tahun depan. Jadi apa? Bayar fidyah ibu. Ya, bayar fidyah. Kalau 1 hari itu 1, ya 1 hari ya 1. Apa fidyahnya? Makanan ibu. Ya, makanan fidyah. Berapa makanannya? Para ulama berbeda pandangan. Kalau madhab Syafi'i 1 mud. 1 mud itu 700 on beras. Jadi Anda masak 700 on beras. Kalau madhab yang lain Hambali, nisfus sa'. Nisfus sa' berarti 1,5 kilo untuk 1 harinya. Maksudnya Anda masak, anggap berpijakan dengan madhab Imam Syafi'i ya. Kecil kan gitu ya. 750 ons. Anda masak 750 on dengan lauknya yang disesuaikan. Kalau lauk dengan beras segitu itu ayamnya berapa? Telur berapa? Gitu kan?
Nah, kalau dimasak 750 itu jadi berapa bungkus? Jadi berapa box? Bungkus kok nggak enak banget didengar ya. Box lah. Dapat berapa box? Umpama dapat 4 box menu orang Indonesia, ya kan? Nasi itu nggak banyak. Dapat 4 box umpamanya 750 itu. Berarti 4 box itu 4 potong ayam, telur, yang lainnya sayur dan sebagainya. Berarti Bu, itulah menu untuk 1 hari. Untuk 1 hari. Ya. Nah sekarang kalau 30, ya sekarang caranya 750. Anda kali 30. Berapa umpama? Berapa? Biar Ibu ini gampang nanti ngitungnya. Nggak repot lagi nanti jalanin. 225, Ustaz. 22.500. Berapa kilo? Berapa kilo jatuhnya itu? Kan ini ceritanya ons. 20 Oh, ya kan 750 ons. Ya kan kalau kali 30 jatuhnya berapa kilo? Jatuhnya kayaknya 22 kilo 500 22,5. setengah. Iya. Ya kan? Nah, Anda masak beras 22,5. Oke, Bu. Ya, setelah itu Anda masak. Dapat banyak kan? Nah, Anda bagi 30, Bu. Ini bisa cara begitu, bisa pula kalau versi mazhab yang lain, ulama yang lain, Anda masak 22 kilo 500, 22 kilo 500, 22 setengah. Deh, terus itu lauknya yang pantas berapa? Versi ulama yang pertama, sudah kamu bagi aja semua, udah. Semuanya Anda bagi. Pokoknya itu untuk 30 hari. Kamu bagi deh semua di masjid atau di mana buat fakir miskin. Deh, selesai. Pendapat yang kedua, ini saya yang lebih sereknya di sini. Apa itu 22,5 tadi dimasak? Oke. Habis itu nasi yang Anda masak itu Anda pecah jadi 30 komponen. Nah, 30 komponen kan 30 hari, 30. Berarti masing-masing berapa box? Oh, kalau saya bagi 30 Ustadz, jadinya per 4. Jadi 4 dan 4 30. Ya kan? Nah, lauknya ya Anda sesuaikan. Begitulah kira-kira, semoga Ibu paham lah. Ya. Nah, kalau lebih ya kira-kira Ibu tambahkan. Saya lebih cenderung begitu ya. Karena jelas. Gitu. Akhirnya oh jadi 4 box. Ya udah berarti satu keluarga Anda kasih 4 box. Satu keluarga Anda kasih 4 box. Gitu. Dia cukup makan buat satu keluarga. Barokah. Nah, itu namanya bayar fidyah. Menurut pandangan para ulama fikih. Ya, kalau madhab Hambali 1,5 kilo lebih banyak lagi. Madhab Hambali sama madhab Maliki. Kalau madhab Abu Hanifah 1 sok 3 kilo. Ya, Syekh bin Baz sama Syekh Utsaimin lebih memilih 1,5 kilo. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i separuhnya lagi 750. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini Anda bayar fidyah Ibu ya. Nah itu cuman tata caranya kira-kira seperti itu bayar fidyahnya. Ya, Ya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Ustadz ini ada yang menyambung, ada akhwat yang memohon penjelasan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Syawal tinggal beberapa hari lagi. Saya sedang membayar hutang Ramadan kemarin dan itu belum lunas. Tetapi saya ingin juga berpuasa Syawal. Apakah boleh bayar hutangnya di stop dulu? Kemudian dalam hari-hari terakhir di bulan Syawal ini saya puasa 6 hari Syawal, Ustadz. Nanti setelah bulan Syawal baru dilanjutkan lagi bayar hutangnya. Apakah yang seperti ini afdol, Ustadz? Mohon nasihat Ustadz. Jazakumullahu khairan. ya barakallahu fiik. Masalah ini masalah perbedaan pandangan oleh para ulama fikih.
Ustadz-ustadz kita pun sebagian mengatakan kasus Anda tidak boleh. Karena memang itu pandangan sebagian para ulama fikih terdahulu. Nggak boleh, Anda harus lunas dulu utang. Pendapat yang lain mengatakan boleh, nggak apa-apa. Karena kewajiban membayar utang Ramadan itu kewajibannya luas, yaitu durasi waktunya itu luas dan panjang, yaitu sampai 11 bulan kesempatan Anda untuk bayar. Wajib, cuman durasi waktunya panjang untuk membayarnya. Jadi, nggak harus Anda untuk membayar utang dulu untuk melakukan puasa Syawal. Bayarnya kapan saja, nggak apa-apa. Lah Syawal, puasalah Syawal. Karena Syawal itu anjurannya, sunnahnya terbatas. Waktunya hanya di bulan Syawal tok. Sedangkan bayar utang waktunya panjang 11 bulan. Jadi kesimpulannya boleh Anda puasa Syawal walaupun Anda punya utang. Kalau saya lebih cenderung pendapat yang ini. Jadi kalau saya ditanya di kasus ini puasa Syawal nanti utangnya dibayar berikutnya. Ini lebih nyaman. Ya, Iya, Allah. iya Ustadz, Masya Allah. Satu lagi boleh Ustadz? Ya boleh, silahkan. Iya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya berniat mendidik anak dari sejak awal untuk mencintai ibadah kurban. Jadi dari bulan-bulan lalu saya mengajak anak-anak untuk menabung dan untuk berkurban. Nanti uangnya kita serahkan kepada ayah supaya ayah membelikan kurban untuk keluarga. Kalau kurang nanti ayah yang menutupi. Apakah boleh seperti itu Ustadz? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Ya, barakallah fiik. Ya, sebetulnya kalau keluarga ya, kalau keluarga itu kan yang berkorban ayahnya. Ayah berkorban ya untuk keluarga semua. Ya, ayah berkorban untuk semuanya. Sekarang anaknya duit dari mana? Ya duit dari ayah juga sih sebetulnya. Ayah ngasih uang jajan ditabung umpamanya. Ayah ngasih uang jajan ditabung, tabung, 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 tabung. Kemudian ketika masuk Idul Adha, ya nih buat kurban, boleh ya nggak apa-apa karena itu duit ayahnya juga, gitu kan, duit ayahnya juga, gitu ya. Nggak ada masalah. Kategorinya siapa yang kurban? Ayahnya. Cuman dari sisi edukasi kepada anak, ya boleh-boleh aja untuk menumbuhkan semangat ibadah dan sebagainya. Ya, tapi sisi kurban ya tetap itu milik ayah secara hukum. Secara buat edukasi ya bagus lah. Buat anak-anak bagus. Ya, barakallahu fikum. Ya Ustadz Wafikum Barakallah. Jazakumullahu khairan. Baik, proses atas jawabannya. Kami serahkan pada jemaah yang mungkin ada yang mau bertanya. Ya, ada yang raise hand, kami silahkan pada Umu Firly untuk bertanya pada saya. Iya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Silakan. masih iya, terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Masih menyambung tentang kodok puasa Ramadan Ustadz. Ada sebagian yang meyakini wajibnya untuk mengkodok lebih dahulu seperti itu, meskipun sawalnya tidak kebagian seperti itu Ustadz. Nah, katanya dengan dalih ya memang haidnya wanita itu adalah kehendak Allah. Kalaupun karena kodok kami adalah kodok yang panjang, kalaupun tidak mendapatkan puasa Syawal, tapi nanti akan ada puasa-puasa sunnah lainnya seperti itu Ustaz.
Kalau seperti ini bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya, barakallahu fiik. Ya Ibu Firly, tadi seperti yang saya jelaskan, itu salah satu pendapat para ulama fikih. Memang mereka mengatakan utangnya harus dibayar lunas dulu, baru dia melakukan puasa Syawal. Dalilnya sih bukan itu, Bu Firly. Dalilnya bukan itu, nggak nyambung dalilnya. Ya, dalilnya mereka adalah sabda Rasulullah SAW, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan siapa yang puasa Ramadan. Berarti redaksinya memberikan makna bahwa Ramadannya rampung, selesai, kelar, nggak punya utang. Baru dia puasa Syawal 6 hari, maka setara puasa 1 tahun. Jadi kalau orang masih punya utang, berarti dia belum dikatakan sebagai puasa Ramadan full. Nah, itu dalil mereka. Nah, ada pun dalil ulama yang mengatakan boleh, nggak apa-apa. Syawal, ya puasa aja Syawal. Utang, ya nanti dibayar belakangan, nggak apa-apa di bulan-bulan berikutnya, nggak ada masalah. Dalilnya apa? Dalil mereka di hadis yang sama itu. Loh, kok bisa? Kan bunyi hadisnya gini. Man shoma Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan? Sekarang, apakah perempuan yang haid, nifas seperti ibu tadi, hamil, menyusui seperti ibu yang tadi, kemudian dia tidak berpuasa Ramadan, apakah dia dikatakan sebagai perempuan yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Apakah dia dikatakan orang yang nggak berpuasa Ramadan? Atau seseorang yang musafir, kemudian dia nggak puasa sehari 2 hari. Apakah dikatakan dia orang yang tidak berpuasa Ramadan? Jawaban para ulama, enggak. Dia tetap dikatakan orang yang berpuasa Ramadan. Loh, apa buktinya? Buktinya dia bayar utang. Kalau dia dikatakan orang yang tidak berpuasa Ramadan, berarti nggak bayar utang dong. Selama dia bayar utang, berarti dia dikatakan puasa Ramadan. Dalil yang kedua, Ramadan itu kewajibannya panjang. Bayar Ramadan, bayar utang Ramadan itu kewajibannya panjang, Bu. 11 bulan, panjang 11 bulan, bebas. Sedangkan Syawal cuma sebulan tok. Jadi ya bayar aja kapanpun selama berada dalam 11 bulan. Syawal ya cuma sini doang. Kalau ini habis ya selesai. Dalil yang ketiga mereka, Aisyah. Aisyah bayar utangnya di bulan Sya'ban, Bu. Masa Aisyah nggak puasa Syawal? Kan nggak mungkin. Istri-istri Rasulullah SAW pasti semangat berpuasa sunnah. Apalagi Syawal yang memiliki nilai yang besar. Aisyah bayar utangnya di Sya'ban. Nah ini dalil mereka. Ya semua punya pandangan. Yang punya pandangan pertama ya silahkan saja. Yang pandangan yang kedua silahkan. Ini perbedaan yang luas silahkan. Ya, kalau nanya saya lebih cenderung yang kedua. Karena lebih fleksibel. Anda bisa bayar nanti bulan depan. Dan Anda bisa bayar puasa Syawal sekarang. Atau nyicil sekarang dibayar sedikit. Kemudian Syawal. Nanti sisanya nanti luas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Saya Ustaz, kami persilakan kepada atas nama yang berat. Silakan saya Ustaz. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Semoga Amin. Ustadz dan kita semua semoga Allah memberkahi ilmu Ustadz dan kita semua. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin.
Terkait haji Ustadz, Ana ingin konsultasi. Jadi kebetulan kami haji hampir 30 hari dan pada saat Armusna itu letaknya di akhir 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 tanggal gitu, Ustadz. Jadi begitu selesai Armusna kita langsung balik Indonesia gitu, Ustadz. Nah, selama hampir 30 hari itu, sebelum-sebelumnya itu kan kita harus, menghemat tenaga gitu. Maksud saya itu, perempuan khususnya. Jadi yang ingin saya tanyakan, kalau seandainya itu pada saat umroh, kita all out Ustadz, kita ngebut, kita berjuang bener gimana caranya kita bisa, sholat maksimal di Nabawi ataupun di Haram gitu Ustadz. Nah ini karena mungkin, terkait dengan kondisi cuaca mungkin, sedangkan kita harus menghemat, tenaga untuk, gasnya di akhir itu pada saat Arafah, boleh, afwan maksud saya, apakah ketika kita sholat nanti di dalam, eee, kamar hotel terkait dengan beberapa hadis yang, mengatakan bahwa sholat perempuan sebaik-baik sholat perempuan atau masjid perempuan berada di dalam, rumahnya begitu Ustadz. Apakah ketika kita sholat di dalam kamar, hotel, apakah kita juga mendapatkan pahala yang sama Ustadz ketika ketika maksudnya kita sayang gitu Ustadz kalau sampai pahala itu Ya, paham hilang Bu, gitu. saya paham. Saya paham maksud Anda. Afwan Ustadz, itu aja pertanyaan saya. Ya, ya. Syukran. Ibu, barakallah fiik. Ibu ini galau Barakallah. sendiri, Ibu. Ibu ini galau, ibu ketakutan sendiri. Ketakutan ibu ini, takutnya nanti pas haji, energinya habis. Kan? Takut energinya habis. Lalu ibu punya pikiran, kalau gitu saya tak ngumpulin energi. Yaitu saya sholatnya di hotel saja. Saya nggak usah ke haram untuk apa namanya ngumpulin energi. Ibu punya pikiran seperti itu. Begitu juga umrah. Oh nanti umrahnya saya bagaimana? Akhirnya muncul banyak ketakutan pada diri ibu. Ibu, ini bukan urusan menghemat energi BBM, Ibu ya. Iya Ustadz. Bukan Afwan. urusan hemat energi BBM, Ibu. Ibu kalau nggak keluar rumah BBM Ibu lagi apa namanya nggak kepake Ibu, kan gitu kan. Jadi nggak ada urusan Ibu. Terkadang Ibu di kamar tok tambah capek Ibu. Kan perempuan kalau di kamar tok tambah bisulen Bu pantatnya Bu. Perempuan itu kalau sehat Bu, seger sehat suruh jalan-jalan ke pasar Bu, energik nanti dia. Subhanallah ya. Jadi apa ya? Ibu ini ketakutan sendiri. Ibu nggak perlu, ibu ngapain? Ibu takut sendiri seperti ini. Nggak perlu ibu ketakutan berlebihan, nggak perlu. Dan jangan yang dilihat 30 hari, 30 hari lama. Bu, Anda 30 hari itu sisa hari cuman hari biasa saja. Ya kan? Anda datang umroh, haji Anda kan tamattu. Tamattu itu umroh dulu, bebas, baru haji. Anda waktu datang haji, biasa aja. Emang Anda mau beruberan sama siapa? Umroh mau. Lagian mau jalan cepet, gimana caranya jalan cepet? Wong padet banget. Santai aja. Santai, bawa tas, bawa tumbler yang enak, diisi air. Kalau perlu tumblernya kasih selang Bu ke mulut Ibu, kasih minum.
Bikin nyaman, bikin nyaman aja Ibu. Jangan bikin stres Ibu. Ya, jalan santai sama suami, kan gitu kan, sama teman-teman umroh. Jalan santai dinikmatin. Ya, dinikmatin, berdoa sama Allah. Yang enak, berzikir, nikmat. Paling 3 jam umroh Anda, Bu. Rata-rata orang umroh yang padat 3 jam. Di atas 3 jam, 4 jam nggak wajar. Berarti padat banget. Atau Anda jalannya mungkin terlalu santai. Nggak apa-apa, anggap 4 jam. 3 jam umumnya orang jalan santai, umroh selesai. Habis itu apa? Udah di kamar selesai. Sholat, Anda keluar sholat. Sambil ngelihat pasar kan fresh kan perempuanmu. Mampir ke supermarket, fresh lagi. Kalau ibu di kamar, tok cewek di kamar, tok bisulen Bu pantatnya Bu kalau perempuan di kamar tok Bu. Mana betah Bu Anda Bu di kamar tok Bu. Akhirnya berantem aja isinya sama suamimu. Nanti kagak kelar-kelar. Di kamar, di haji berantem tok nggak kelar-kelar. Sudahlah, sholat. Sholat itu nikmat. Sholat itu luar biasa. Apalagi sholatnya di haram. Nikmati. Nikmati, jangan dijadikan beban, jangan dijadikan sulit. Nikmati semuanya. Sesekali Anda mau sholat di kamar, silahkan. Saya mau sholat di kamar ini, oh silahkan. Memang pahalanya besar. Ya. Oh, kalau sholat di sana tidak mengalahkan dari sisi kenyamanan dan ketentraman jiwa, kebersamaan. Ya. Anda mau sholat di kamar, silahkan. Mau sholat di masjid, silahkan. Oh, waktu haji sederhana. Haji itu intinya 8, 9, 10. Kalau sudah selesai 10 di malam harinya, sorenya, itu udah kayak selesai, sudah. Ini udah 11 tinggal ngelempar, 12 tinggal ngelempar, habis itu pulang. Sudah, dianggap nyaman saja. Jangan galau begini akhirnya, ya. Dianggap santai, banyak doa sama Allah, semoga Allah berikan kemudahan pada Anda. Ya Bu, terima Amin, kasih. amin. Afwan Ustadz, sedikit apa berarti hotel sama rumah itu beda ya Ustadz? Sama Ibu, sama. Apakah sholat di kamar di hotel itu lebih bagus? Jawabannya iya. Iya, tapi Anda mau milih yang mana? Mau milih kamar, silahkan. Tapi Anda lebih nyaman yang mana? Hati Anda Datang lebih Ustadz. nyaman, hati Anda lebih damai, hati Anda lebih semangat. Yang mana, Bu? Di kamar apa ke masjid? Ke masjid pastinya Ustadz. Ya sudah ke masjid, Bu. Selesai. Jangan dibikin sulit. Jangan. Islam ini gampang, mudah, jangan galau, jangan terlalu banyak if di otak Anda. Apa itu? Mbak menowo, jikalau, seandainya, apabila. Aduh, Bu, ruwet amat, Bu. Ini perempuan ini khas ini mak-mak begini nih. Iya Kebanyakan Ustadz. if-nya. Jikalau, seandainya, apabila, Mbak menowo, Iya Ustadz, Afwan. ruwet Ibu ini. Wes yang Nggak simpel usah aja kayak lanang Bu, kayak orang laki-laki Bu, berangkat. Gitu loh, jangan bikin ruwet. Bikin perempuan yang beruwet, bikin ngeruwet sendiri. Anda bikin ruwet sendiri Bu, jangan. Santai aja, sudahlah. Ikuti Syukran suamimu Ustadz. yang simpel. Suamimu kan nggak pikiran kayak Anda begini kan? Enggak Ustadz. Enggak, kamu sendiri yang bikin ruwet. Nah Ustadz, barakallahu fikum Ustadz. Ya, Syukran ya. Afwan. Yang lainnya silahkan. Oke, kami silakan kepada Umu Kamila. Selesai berusaha. Baik, jazakallah khairan Haus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, izin bertanya Salam. terkait kodok puasa itu, Ustadz. Seseorang haid 7 hari Ramadan kemarin. Nah, dia berniat ganti dulu, kodok dulu itu Ustadz. Sekarang dia baru mendengar bahwa ini boleh berdasarkan hadis yang Ustadz terangkan tadi, boleh diganti selain bulan Syawal. Nah, Syawal tinggal 5 hari lagi gitu Ustadz. Apakah niat boleh dirubah Ustadz? Maksudnya biar dapat Syawal, jadi yang 3 hari itu diganti itu Ustadz. Ada Nah, itu gimana lagi. Ustadz?
Iya, makanya bertanya Itu Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. barakallah. Yang bikin lucu itu kan puasanya kodoknya sudah selesai. Kan Baru dia 3 sudah hari kodok Ustaz. kemarin. Afwan, baru Iya, kodok, tapi baru 3 hari. iya kan sudah kodok kan kemarin. Udah sempat kodok 3 hari ya, masih 4 Iya. hari lagi. Jadi Ya. kodok yang 3 hari itu mau ditukar sama Biar dapat gimana yang 6 cerita? hari. Ibu jangan bikin lucu begini dong Ibu. Lucu akhirnya Ibu. Yang kemarin itu kodok ya sudah itu memang bayar utang. Sekarang Syawal tinggal berapa? 5 hari. Udah puasa aja Syawal. Udah apa-apa. Anda dapat 5, ya sudah Alhamdulillah Anda dapat 5. Anda dapat puasa Syawal juga 5 hari. Fadilah, keutamaan. Ya, jadi yang ganti itu apa? Besoknya, besok nggak jadi kodok Aku besok bayar Syawal aja, puasa Syawal aja deh. Besok Syawal aja. Nanti kodoknya habis Syawal deh. Nah, nggak apa-apa, baru itu oke. Tapi kalau yang sudah terjadi Anda mau tukar gimana ceritanya? Anda mau ganti, malaikat tak tukar sih kodok. Kan enggak, Bu. Kan sudah selesai, Bu ya. Ya, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. iya. Baik, Ustaz atas jawabannya. Pada Jemaah, jika masih ada yang bertanya, bisa langsung. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.